wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone, we are from Group 1. Before we start, my introduce myself. My name is Muhammad Ramadan Saputra and my friend. My name is Siti Nur Arifah. My name is Siti Hayurnisa. My name is Filza Hani. My name is Sarah Maikana. Oke guys, kami pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 melaksanakan kunjungan usaha ke Bolu Susu Bandung yang terletak di Ciracas. Dan ini tempatnya, kami sudah ada di tempat Bolu Susu Bandungnya. Oke guys, sekarang saya sudah bersama dengan owner dari pemilik usaha Bolu Susu Bandung Food Brownies Panggang ini. Dengan perkenalkan namanya siapa ibu? Nama saya Arum Kusuma Dewi, tapi biasa dipanggil Arum. Ada wawancara untuk ownernya nih bu. Yang pertama saya tanyakan untuk wawancara ini. Boleh banget. Boleh tahu juga sedikit tentang latar belakang atau pengalaman ibu sebelum menjalankan usaha ini? Jadi latar belakang saya sebelum menjalankan usaha ini sebenarnya saya karyawan, tapi dari dulu itu emang hobinya jualan. Ya karena dari masuk kuliah aja tuh jualan terus kan, nah, sampai akhirnya suami ketemu sama temennya. Nah dia punya kenalan nih orang pabrik ceritanya. Nah dari situ baru wah kita coba jualin aja nih bolu susu gitu. Kayaknya lumayan. Nah dari situ baru kita buka. Sangat bagus ya bu. Iya dong. Lalu untuk pertanyaan berikutnya nih bu, apa hal yang paling memotivasi ibu untuk masuk ke dunia bakery dan memulai usaha bolu susu Bandung ini? Sebenarnya kalau usaha itu, aku itu usaha udah banyak ya, dari mulai dulu jualan garskin, tahu nggak zaman garskin Oh, tuh? iya. Nah garskin, terus macem-macem, aku jualan obat pernah. Pokoknya emang yang tadi aku bilang, karena emang latar belakang aku seneng yang namanya jualan gitu kan. Kenapa? Karena itu duitnya langsung gitu kan, cuannya langsung lah intinya kalau jualan. Nah terus ketemu sama pas banget ketemu sama supplier yang memang cocok gitu sih. Itu sih yang melatar belakangi kenapa sih harus bolu susu gitu. Awalnya juga nggak nyangka gitu bisa bolu susu, karena kadang kita berpikir kok orang mau ya beli bolu mulu gitu, tapi ternyata alhamdulillahnya berjalan sampai sekarang. Berarti emang udah punya pengalaman basic ya bu. Betul. Untuk usaha ini ya. Lalu ibu, saya ingin menanyakan tentang sejarah. Aduh sejarah. Ya, jadi Saya paling nggak hafal sejarah soalnya. sejarah usaha aja. Oh sejarah usaha. Kayak Boleh, usaha boleh. bolu susu Bandung ini kayak mulai berdiri sejak kapan ibu? Bolu susu Bandung ini kalau nggak salah itu di COVID itu 2019 ya. Nah 2019 berarti 2018an. Pokoknya udah sekitar 5 atau 6 tahun deh. Oh cukup lama ya bu ya. Lumayan lama. Kayak misalnya apa sih ceritanya tuh kayak gimana sih kayak ibu mutusin buat usaha bakery ini? Nah, jadi dulu tuh sebenarnya belum COVID yang tadi aku bilang, karena memang pas ketemu supplier bolu susu gitu, terus dan memang pada saat itu aku masih nganggur sih, belum kerja, jadinya kayak ya udah coba usaha di rumah aja gitu. Ini juga kita mulai dari nggak ada tokonya dulu, jadi emang bener-bener di dalam rumah. Jadi orang kalau beli itu ya ke dalam rumah, mungkin masih bahas sendiri kan pernah lihat ya, jadi langsung ke dalam rumah gitu. Orang kalau milih bolu gitu langsung ke rumah gitu. Sampai akhirnya berkembang, terus ya udah kita bikin toko sendiri. Oh berarti lokasi usaha ini tuh pertama ya bu? Iya betul. Untuk kayak jadi belum rencananya sih emang mau apa punya cabang lah ya mudah-mudahan ibu ya. Sebenarnya aku ada dua, yang satu di Ciputat. Jadi kebetulan yang di Ciputat itu yang pegang mertua. Jadi karena kan kita ngerasain ya, maksudnya lumayan nih ada dari si bolu susu ini, dari usaha ini, akhirnya karena mertua waktu itu lagi kosong gitu ya di sana, ya udah kita akhirnya bukain juga di sana. Jadi sebenarnya ada dua, di Ciputat sama di Ciracas. Cukup bagus sih untuk penjawabannya yang bagus. Lalu Bu, untuk apakah usaha bolu susu Bandung ini udah memiliki brand atau logo resmi Bu? Jadi karena ini kita pabrikan ya, kebetulan kita nggak bikin sendiri. Kebetulan aku bisa jualan tapi nggak bisa bikin. Nanti orang nggak ada yang beli kalau aku yang bikin. Jadi betul. Jadi kita lebih ke kayak ya udah kita jualin barang yang memang sudah ready dan memang barang yang sudah punya nama. Kenapa? Karena kayak bolu susu Lembang, bolu susu Bandung, siapa sih orang yang nggak kenal gitu ya, orang cari gampang gitu. Jadi untuk logo, untuk semuanya itu kita branding dari pabrik aja gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dulu tuh aku jualannya salad buah gitu, ada pokoknya ya itu yang tadi aku ceritain, jadi macam-macam. Aku udah jualan ini itu, nah sampai akhirnya ke bolu susu ini gitu sih. Baik Ibu, lalu kalau boleh tahu nih, menurut Ibu
untuk legalitas usaha, apakah usaha ibu udah memiliki perizinan seperti NIB atau sertifikat lain? Sebenarnya kalau misalnya si bolu susu Bandung ini sendiri, karena kita pabrikan ya, kita ambil dari dari pabrik langsung, otomatis mereka sudah memiliki sertifikasi, udah pasti halal, sudah pasti, dan legalitas sudah pasti di pabriknya gitu. Jadi karena kita adalah tangan kedua atau kita, reseller lah bahasanya ya, jadi sebenarnya di kitanya nggak ada gitu, tapi kalau dari pabriknya otomatis udah pasti ada gitu. Jadi orang ya sebenarnya sama aja sih kayak toko-toko oleh-oleh pada umumnya gitu ya, mereka kan memang menjual yang dari pabrikan gitu, yang pasti udah ada sertifikasinya gitu sih. Baik ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, saat ini kira-kira ada beberapa orang yang terlibat dalam proses operasional usaha bakery ini, Bu? Oh banyak, ribuan masalahnya. Enggak. Jadi karena ini adalah usaha rumahan, jadi aku fokus memang ke karyawan itu lebih ke keluarga sendiri gitu ya. Kayak pada saat misalnya aku kerja nanti dipegang sama ibu gitu. Pada saat misalnya ibu pergi ada adik gitu. Jadi memang fleksibel aja sih gitu kalau karyawan gitu. Jadi nggak ada tuh yang karena masih usaha keluarga, jadi kita masih maintenance sama keluarga gitu sih. Baik, selanjutnya saya akan mempertanyakan tentang produksi nih Bu. Iya boleh. Untuk proses produksi ya, apakah produksi ini dibuat setiap hari atau berdasarkan pesanan? Jadi karena kita jualnya bolu yang basah gitu ya, jadi kita harus benar-benar bikin kualitas itu ke konsumen itu tetap fresh, tetap enak gitu ya. Jadi di sini aku ambil bolu itu seminggu 2 kali. Jadi karena bolu itu expirednya itu di enaknya itu di 3 sampai maksimal 4 hari. Jadi kalau lebih dari itu sebenarnya agak kurang ya menurut kita. Nah jadi kita tuh ngambil dari pabrikan tuh seminggu 3 kali. Jadi kita usahakan sampai ke tangan konsumen itu tetap fresh, tetap bolu yang baru gitu. Kalaupun memang ada sisa gitu ya, biasanya kita kasih ke driver atau ke yang lain lah gitu. Lalu Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini penjualan lebih banyak melalui toko offline atau online nih Bu? Jujur karena kita di rumah dan masih ke dalam gang ya, jadi lebih banyak di online gitu. Tapi kadang banyak juga yang offline datang, jadi mereka tuh lihat tuh dari aplikasi online, mereka datang ke sini beli gitu. Kayak kadang ada aja yang dari Cipayung, dari jauh-jauh, kadang suka datang juga gitu. Gitu sih. Untuk pembelian itu ya Bu, platform apa yang paling membantu pemasaran Bu? Online sih biasanya kita lebih banyak memang kayak di GoFood, GrabFood, Shopee Food gitu. Kadang Instagram juga ada, jadi dia suka ngechat terus datang. Beberapa marketplace. Iya betul, beberapa marketplace. Jadi untuk bagaimana nih strategi Ibu agar pelanggan tetap kembali atau membeli lagi gitu? Yang tadi, jadi saya selalu memastikan bolu kita ini fresh ke tangan pelanggan. Jadi gimana caranya nih si pelanggan itu pada saat mereka beli, mereka dapat stok yang baru gitu dan baru terus, karena kadang kita sendiri aja bete ya kalau kita beli gitu dengan stok atau kualitas yang kurang baik gitu. Jadi caranya itu saya selalu memastikan untuk sampai ke tangan pelanggan itu kualitasnya masih enak gitu. Dan kalau misalnya pelanggan ada komplain, kita pasti akan ganti dengan yang baru. Itu paling penting ya, menjaga Itu kualitas pasti, ya Bu ya. Pasti. Lalu nih saya akan menanyakan tentang neraca nih Bu, Neraca. keuangan nih. Kan bagaimana nih Ibu menggunakan sistem pencatatan keuangan cash seperti aplikasi atau masih manual Bu? Jadi waktu itu kita sempat pakai aplikasi, tapi karena yang tadi ini yang maintenance kan keluarga gitu ya, kadang orang tua, kadang adik gitu, jadi memang gak satu orang yang pegang gitu. Nah aku biasanya itu semuanya aku rekap sendiri, jadi masih secara manual ya jatuhnya. Jadi mereka paling aku lihat dulu nih, aku lihat di aplikasi berapa total penjualan hari ini, terus kemudian biasanya mereka akan report gitu ya setiap hari yang beli offline ada berapa orang, jadi nanti aku rekap dan aku sendiri akan bikin by Excel gitu sih. Kalau misalnya untuk yang persaingan harga nih Bu ya, kan bagaimana nih cara menentukan harga jual supaya tetap bersaing tapi tetap untung gitu Bu? Jadi memang betul, jadi kalau misalnya bolu susu Lembang ini sendiri kita usahakan tidak harganya itu masih sesuai dengan kantong mahasiswa. Di saat yang lainnya udah di harga 38-40 ribu, kita masih dijual di angka 100 ribu, 3 atau 35 ribu. Jadi kita memang ambil margin itu nggak terlalu banyak, tapi gimana caranya repeat order dan kontinuitas itu tetap terus berjalan. Kontinuitas berjalan. Jadi untuk yang the last question nih Bu,
Boleh. Selama menjalankan usaha ini kayak pengalaman apa yang paling berkesan buat ibu? Pengalaman banyak hal sih ya, kalau pengalaman pengalaman yang paling berkesan gitu ya. Jadi ya itu dari kita mulai usaha di rumah gitu ya, jadi emang benar-benar di dalam rumah sampai akhirnya nabung sampai bisa kita bikin toko sendiri di depan. Karena waktu itu kadang kalau kita pikir kan orang kagak enak ya langsung masuk ke rumah gitu kan, kalau beli. Nah akhirnya kita coba bikin toko sendiri gitu. Jadi kalau ini kan orang ngeliatnya juga, oh iya enak yang di display baunya aja. Kalau di rumah kan kadang yang kelihatan juga orang rumah. Kadang kayak gitu sih gitu. Tantangan terbesar apa sih Bu buat dan cara menghadapinya, melewatinya gitu? Sebenarnya yang namanya usaha pasti ada up and down. Yang pertama ya pasti kadang sepi, kadang ramai. Nah itu gimana caranya supaya aku siasatin, yaitu jadi kadang kalau misalnya kita tahu nih bulan-bulan kayak besok nih Natal nih pasti ramai. Nah kita akan stok yang lebih banyak. Jadi hari-hari besar ya Bu. Lebaran kita akan stok lebih banyak karena biasanya dalam satu hari itu misal Natal atau Lebaran itu kita bisa lebih dari 300 piece sehari gitu. Jadi itu akan stok lebih banyak gitu sih. Nah, untuk kesan dan pesan tipsnya dari ibu nih untuk yang mulai usaha bisnis apa seperti ini gitu, gimana pesan-pesannya? Mulai aja dulu, jangan takut ya pokoknya. Kalau dulu itu kalau zaman sekarang tuh yang namanya bisnis tuh sekarang udah mulai gampang gitu ya, bisnis apa aja mulainya gampang gitu. Pokoknya ya udah nggak usah dipikirin, langsung aja mulai aja dulu gitu. Jangan kayak takut gitu. Ini balik modal apa enggak? Aku dulu yang namanya bisnis gitu ya, bisnis apa aja itu nggak pernah mikirin buat ini balik modal apa enggak gitu. Apalagi yang namanya iklan online, robot itu tuh udah sampai habis-habisan gitu ya. Jadi dulu sempat aku jualan obat-obatan juga. Kita jualan apa namanya promosi online, kita nggak akan mikirin baliknya berapa gitu. Yang penting usaha dulu, nanti pasti akan dikasih kok ke depannya sama Allah. Masya Allah. Kamu sekarang udah zaman teknologi sekarang tuh modal jempol aja tuh bisa beli apa aja. Nah betul, apalagi kita harus melek digital sih gitu. Iya. Apalagi terutama buat anak-anak muda sekarang nih ya. Kalau yang nggak melek digital itu rugi banget gitu. Kayak apalagi TikTok sekarang kan zamannya udah cepet banget gitu viralnya gitu. Jadi kita mau jual apa aja sebenarnya gampang, tinggal nge-live lucu gitu udah viral. Ya, pokoknya jangan takut buat mulai. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah saya wawancarai. Sama-sama. Semoga usahanya makin sukses, lancar jaya, Amin. dan semakin di atas. Amin. Semoga Mas Iqbal juga sukses ya. Saya dan teman-teman Ibu. Iya dan teman-teman. Amin. Sekian video kunjungan usaha dari kelompok 1 di Bolus Susu Bandung Ciracas. Semoga videonya bermanfaat ya. Thank you for watching. See you.